kemanusiaan tak mengenal agama. Memperjuangkan nilai kemanusiaan justru akan menghasilkan sebuah sinergi yang sangat dahsyat. Bukankah dengan demikian gereja akan ketompok di tengah masyarakat? Adalah Suster Mariati Seti, pengelola Santikara Youth Center, yang digerakkan oleh cintanya. Kami, Suster-Suster CD, Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carlos Borromeus, ada gerakan untuk mengembangkan solidaritas. Itu juga hasil kapital 2017. Dan ini yang menjadi gerakan kami sejak 2017 sampai ke depan nanti, 6 tahun ke depan ini. Tentu itu juga yang mau kami kembangkan sebagai gerakan bersama. Solidaritas tanpa batas. Gerakan Bela Rasa inilah yang juga pernah dihidupi oleh ibu pendiri kami, Bunda Elizabeth. Karena ibu pendiri sudah memberikan teladan, Santo Carlos pun demikian. Zamannya Carlos juga pernah ada pandemi penyakit pes, itu beliau pun juga meninggalnya juga karena wabah itu, dan berbuat sedemikian heroik. Maka kami semampu kami membuat dengan konteks yang juga kami buat. Terdorong oleh semangat solidaritas, mereka mampu melihat pergulatan apa yang ada di sekitar mereka. Bukan hanya melihat, tetapi mereka juga mampu mengenali apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitarnya, dan apa yang ada dan disumbangkan oleh diri mereka. Sesudahnya keputusan diambil dan dilakukan dengan penuh sukacita. Berawal dari isu pandemi, bukan isu ya, pandemi mulai masuk ke Indonesia waktu itu akhir Maret ya, terus bulan April itu dirasa vitamin agak sulit didapat. Lalu kami punya produksi minuman sehat di sini. Ada tawaran dari Ketua Yayasan Santikara untuk kami membantu menyiapkan minuman sehat bagi dokter dan perawat yang merawat pasien COVID di Rumah Sakit Pandiratu. Setiap hari 50 liter. Karyawan saya hanya 2 bapak-bapak dan di kebun. Maka saya minta izin untuk mencari relawan. Datanglah 7 mahasiswa nginep di sini membantu saya. Lalu saya ngajaklah 7 anak ini, yuk kita buat sesuatu. Terus waktu itu saya punya paluh kuning kami olah jadi donat. Dan promosikan, kami jual hasil penjualan untuk belanja untuk membuat nasi bungkus. Nasi bungkus kami jual 3.000 di depan pos satpam itu. Sambil kami menyiapkan minuman sehat untuk ojol secara gratis. Kemudian Roma Radio memberi uang saku untuk saya belanja. Nah, terus saya cerita ke Romo Billy, PSE. Lalu Romo Billy membantu mensupport bahan ke sini. Nah, mulai kami yang tadinya dijual itu hanya bisa sehari 50. Terus kami infokan teman-teman yang di kos yang membutuhkan nasi bungkus boleh ngambil di Santikara. Jumlah terus bertambah. Bulan Mei itu puncaknya sampai sehari 275. Itu berlangsung dari bulan April sampai bulan September, full tiap hari kecuali hari libur. Awal-awal hari libur pun kami jual. Kemudian sudah akhir-akhir September itu saya lihat jumlahnya kok udah nggak banyak.
tanggal 10, 11, terus saya hentikan aksi itu, saya hentikan. Saya mereka yang ngambil nasi bungkus dari sini, ada yang terrekap itu dari berbagai latar belakang ya Roma. Ternyata dari yang ngambil di sini itu hampir 500-an mahasiswa dari 18 perguruan tinggi yang ada di Jogja, dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai prodi, macam-macam pokoknya. Lalu karena mereka sudah saya hentikan, kami beralih memperhatikan Bapak Beca dengan menyiapkan nasi box. Mereka ngambil ke sini dengan basar sembako, kami jual separuh harga. Pakaian yang masih bagus. Nah, Bapak Beca kami juga mulai berhenti karena kami sudah menyiapkan, nggak ada yang ngambil. Lalu kemarin waktu Idul Adha kemarin kami membuat untuk satu hari itu kami buat 150, kami bagikan ke tukang becak, ke pom bensin, ke tukang sampah, ke penjual asongan. Tak pernah berhenti berkat keberanian membuat refleksi. Perhatian untuk para isoman sudah berlangsung mulai tanggal 21 Juli yang lalu. Kami mencoba variasi setiap hari berbeda dengan menyesuaikan bahan yang ada tentu. Tetapi kami juga mencari-cari apa toh yang bisa meningkatkan imun. Kebetulan kami punya beberapa produk seperti seruni, jakute, kacang hijau dan macam-macam itu. Lalu kami tambahin buah. Sungguh luar biasa. Pesona cinta menggerakkan orang lain untuk terlibat dan turut berbagi. Cinta memunculkan kreativitas tanpa batas. Bukan hanya sendiri, tetapi dalam perjumpaan dan berinteraksi dengan yang lain, muncullah sebuah sinergi. Awalnya kami memang dengan Romo Billy itu fokusnya ke shelter, ke ini Romo, ke dapur umum Nandan, lalu Santi Karat bantu, kemudian Kampung Media, kemudian PTPM, lalu ada beberapa keluarga yang memang membutuhkan dukungan. Bagaimana mendatanya? Karena Romo Billy juga menginfokan ternyata mungkin ke parasi di grupnya bahwa kalau ada yang membutuhkan boleh menghubungi saya. Lalu mereka memang menghubungi dan minta bagaimana kalau yang terkoordinir seperti misalnya shelter itu, atau ini Mbak Dewi ini ngurus yang POP ya Mbak ya, pasar online Pugeran dan Jolali, jualan online itu, mereka yang konsep ngambil di sini. Partner pelayanan muncul dengan sendirinya sebagai teman perjalanan. Kalau tidak kita gitu ya, yang sedang sehat, yang diberi anugerah kesehatan, siapa lagi gitu yang akan mengurus, yang akan peduli pada sesama yang sedang menjalani mungkin ya kalau bisa dibilang cobaan-cobaan yang sedang dialami oleh beberapa keluarga, terutama yang isolasi mandiri. Jadi kepedulian ini harus dibangun sejak awal dari dalam diri kita yang dianugerahi kesehatan. Ingat bahwa kita itu di dalam berkehidupan sosial itu kita harus punya dua sinergi, hablum minallah kalau di muslim itu sama hablum minannas. Nah, kegiatan ini bagi saya merupakan kegiatan yang sifatnya itu berhubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, dan ini penting untuk kita lakukan agar nilai-nilai ibadah kita itu, sikap kita, perilaku kita itu bisa tetap seimbang itu. Ketika cinta lebih kuat, maka perjuangan akan nilai hidup tak akan pernah padam. Peradaban kasih harus terus diperjuangkan, harus terus digeluti, walaupun melalui upaya-upaya yang kelihatannya sederhana.
Sebab dengan cara-cara seperti inilah gereja akan mampu hadir. Gereja akan dirasakan ada dan menemani. Inilah gereja yang ketompo di tengah umat dan juga di tengah masyarakat. Mari kita ikut ambil bagian dalam pelayanan apapun di sekitar kita. Berani melihat dan mengenali. Sebab dengan cara inilah kita ikut ambil bagian dalam pelayanan Monsignor Robertus Rubiatmoko, Querere et Salvum Facere, mencari dan menyelamatkan siapapun yang ada di sekitar kita dan membutuhkan uluran tangan kita.